Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak pertemuan kelima. Di pertemuan ini kita akan mendalami jenis layout yang dapat kita gunakan pada pengembangan aplikasi berbasis Android. Terdapat 4 topik materi di pertemuan ini, yaitu constraint layout, layout orientation, linear layout, dan relative layout. Oke, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu constraint layout. Constraint layout adalah layout yang kita gunakan pada praktik sebelumnya. Constraint layout merupakan suatu view group karena di dalamnya dapat kita isi dengan komponen view yang lainnya. Layout ini dirancang untuk memudahkan kita dalam memasukkan komponen user interface ke dalam stage. Dengan constraint layout, Anda cukup menambahkan komponen user interface pada layar, kemudian menempatkannya menggunakan constraint atau konektor batas ke tepian stage atau ke komponen yang lainnya. Perhatikan cara saya menyusun komponen user interface dengan menggunakan constraint layout pada video berikut. Oke, seperti itulah hasilnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi apabila kita menggunakan constraint layout, namun komponen user interface-nya tidak menggunakan constraint atau konektor? Kita lihat pada video berikut ini. Yang terjadi adalah semua komponen user interface atau komponen view menumpuk pada posisi kiri atas. Constraint atau konektor merupakan hal yang sangat penting pada layout jenis ini. Oke, sekarang kita beranjak ke topik berikutnya, yaitu layout orientation. Namun sebelum kita mempelajari layout orientation, terlebih dahulu kita akan mempelajari tools yang ada pada layout editor. Tools tersebut dapat membantu kita dalam melakukan konfigurasi layout di Android Studio. Tools tersebut berada di layout editor yang akan muncul apabila kita membuka file activity_main.xml pada tab Design. Seperti inilah tampilannya di Android Studio. Yang pertama adalah Design Surface. Tools ini digunakan untuk memilih tampilan yang muncul di stage. Terdapat 3 pilihan, yaitu Design, Blueprint, serta Design and Blueprint. Tampilan defaultnya adalah Design and Blueprint. Silakan Anda mencoba pilihan lainnya.
Yang kedua adalah orientation. Terdapat dua pilihan utama yaitu portrait dan landscape. Lalu tampilan defaultnya adalah portrait. Silakan mencoba merubah tampilannya menjadi landscape. Yang ketiga adalah target dari perangkat yang akan kita gunakan. Di sini terdapat bermacam-macam perangkat berbasis Android yang dapat kita pilih. Lalu selanjutnya adalah versi API atau versi API editor yang kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah tema yang akan kita gunakan untuk tampilan di stage. Di sini tema defaultnya adalah app theme. Silakan Anda mencoba tema lain yang dapat dipilih dan perhatikan perbedaannya yang muncul di stage. Lalu yang terakhir di baris pertama adalah bahasa. Daftar yang muncul hanya menampilkan bahasa yang tersedia di string resource. Oke, sekarang kita beralih ke baris yang kedua. Di baris kedua yang pertama adalah view option. Tools ini digunakan untuk memilih komponen apa saja yang akan ditampilkan di stage. Silakan lihat pilihan apa saja yang dapat ditampilkan atau disembunyikan pada stage. Yang kedua adalah auto connect. Jika auto connect aktif, Anda dapat menyeret komponen user interface ke suatu tempat dan otomatis akan muncul konektor jika posisinya tepat. Selanjutnya adalah default margin. Digunakan untuk memberikan nilai margin pada stage. Lalu berikutnya adalah clear all constraints. Tools ini digunakan untuk menghapus semua constraints yang ada pada stage. Selanjutnya adalah infer constraints. Tools ini dapat digunakan untuk membuat konektor secara otomatis berdasarkan lokasi dari user interface-nya. Yang terakhir adalah guidelines. Tools ini digunakan untuk membuat garis bantu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Garis bantu muncul sebagai komponen pada panel komponen tree. Garis bantu dapat dihapus melalui panel komponen tree. Oke, itulah tools yang ada pada layout editor. Selanjutnya kita akan mempelajari layout orientation. Layout orientation yang saat ini sering kita gunakan adalah portrait. Pada praktek kali ini kita akan mencoba membuat layout orientation landscape. Bahkan kita akan membuat susunan tampilan yang berbeda untuk bentuk landscape. Pertama-tama kita akan membuat tampilan sederhana dalam bentuk portrait, lalu kemudian kita memanipulasi tampilan tersebut menjadi bentuk landscape. Oke, silakan buat project baru lalu ikuti langkah yang saya lakukan.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya di emulator. Oke, seperti inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari masing-masing tombol ini. Kita masuk ke bagian kode, lalu tulis di sini. Oke, sekarang kita telah memiliki 3 fungsi di main-activity.java. Selanjutnya kita akan menuliskan perintah agar fungsi ini dapat bekerja. Oke, selesai. Sekarang kita akan mencoba fungsi ini di emulator. Oke, fungsinya sudah bekerja ya. Setelah menyelesaikan tampilan portrait, sekarang kita akan membuat tampilan versi landscape-nya. Silakan ikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Oke, kita kembali ke layout editor. Di bagian desain, lalu kita lihat versi landscape dari tampilan yang barusan kita buat. Oke, seperti ini tampilannya. Ada satu tombol yang tidak terlihat. Jadi sepertinya kita harus membuat versi portrait dan versi landscape secara terpisah.
Untuk membuat halaman landscape secara independen, kita pilih menu Create Landscape Variation. Maka akan muncul file activity_main.xml dalam kurung len. Kita double klik di sana, lalu kita akan melakukan konfigurasi terhadap tampilan ini. Ikuti langkah konfigurasi yang saya lakukan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya pada emulator. Saya akan putar emulatornya terlebih dahulu, lalu saya klik tombol kecil di sebelah sini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu linear layout. Linear layout adalah view group yang mengatur kumpulan view dalam baris horizontal atau vertikal. Linear layout sering digunakan dalam proyek pengembangan aplikasi Android karena sifatnya yang sederhana dan cepat. Selain itu, konsep linear layout juga dapat digunakan pada sebagian besar software untuk pengembangan aplikasi Android. Linear layout dibangun dari 3 atribut utama, yaitu layout width, layout height, dan orientation. Atribut layout width dan layout height dapat kita konfigurasikan dalam jenis match parent, wrap content, dan fixed number. Match parent berarti ukuran komponen view akan memenuhi ruang yang disediakan oleh parents. Lalu wrap content berarti ukuran komponen view akan menyesuaikan dengan komponen view yang ditampilkan. Sedangkan fixed number berarti ukuran komponen view akan ditentukan berdasarkan nilai besaran yang diberikan. Lalu untuk atribut orientation dapat kita konfigurasikan dalam jenis horizontal dan vertikal. Horizontal berarti susunan view akan tersusun secara horizontal, dan vertikal berarti susunan view akan tersusun secara vertikal. Untuk menggunakan linear layout, kita perlu melakukan konfigurasi pada bagian kode di file activity_main.xml. Ikuti langkah konfigurasi yang saya lakukan. Oke, pertama-tama buat project baru, lalu buka file activity_main.xml, lalu masuk ke bagian kode, lalu kita ganti di bagian atas ini dengan linear layout. Perhatikan yang saya blok ini, kita akan ganti dengan linear layout. Kita gunakan tab saja.
seharusnya di bagian atas dan di bagian bawah secara otomatis akan berubah. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan orientation. Lalu selanjutnya menghapus atribut-atribut constraint layout di bawah sini. Oke, saat ini kita telah melakukan konfigurasi untuk linear layout. Kita akan mencoba membangun aplikasi ini dengan menggunakan linear layout. Ikuti langkah konfigurasi yang akan saya lakukan.
Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di emulator. Oke, seperti ini bisa ditambah dan resetnya error. Bentar, saya perbaiki. Saya ini kurang, harusnya dihapus seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil seperti ini hasilnya. Sekarang sudah bisa direset. Dengan linear layout, kita tidak perlu melakukan konfigurasi posisi untuk masing-masing komponen view seperti yang kita lakukan pada constraint layout. Oh ya, untuk menggunakan konfigurasi fixed number pada layout width atau layout height, kita dapat menuliskan secara langsung nilainya pada panel attributes dengan menggunakan satuan dp, misalnya 300 dp. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu relative layout. Dengan relative layout, komponen view dapat diposisikan dan disejajarkan secara relatif terhadap elemen lainnya. Seperti apa maksudnya? Langsung saja kita melakukan praktek penggunaan relative layout. Ikuti langkah praktek yang saya lakukan. Saat ini yang terjadi adalah semua komponen view menumpuk ke titik kiri atas. Hal ini terjadi karena komponen-komponen tersebut secara default relatif ke view group utama. Untuk menata tampilan tersebut, kita harus meletakkan button tambah di bawah label teks. Kemudian meletakkan button reset di bawah button tambah. Ikuti langkah praktek yang saya lakukan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di emulator. Oke, seperti ini hasilnya. Tampilan ini dibuat dengan menggunakan relative layout. Oke, itu tadi adalah praktek terakhir kita di pertemuan ketiga. Di video ini kita telah mempelajari constraint layout, linear layout, dan relative layout. Mudah-mudahan contoh yang saya berikan dapat memberikan gambaran bagaimana penggunaan ketiga layout tersebut. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.